Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Benda Diara Vita Wahyun Azizah, kelas 9E nomor absen 8. Kali ini saya akan melakukan identifikasi terhadap zat pada beberapa benda atau bahan yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya yang ada di rumah. Dasar teori kegiatan mengidentifikasi jenis zat. Bahan yang terdapat dalam kehidupan kita sehari-hari tersusun atas berbagai macam zat. Zat disebut juga dengan materi, yaitu sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Zat memiliki sifat yang berbeda-beda. Zat dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu zat tunggal dan zat campuran. Yang pertama, zat tunggal. Zat tunggal ialah materi yang memiliki susunan partikel yang tidak mudah diubah serta memiliki komposisi yang tetap. Zat tunggal dikelompokkan menjadi unsur dan senyawa. Unsur adalah zat yang tidak dapat diurai menjadi zat lain yang lebih sederhana. Sebagai contoh, unsur besi tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain yang lebih sederhana. Apabila ukuran besi diperkecil, akan didapatkan bagian terkecil yang tidak dapat dibagi lagi, yang disebut dengan atom besi. Ada sebanyak 118 unsur yang telah diidentifikasi. 94 unsur diantaranya terjadi secara alami di bumi, sedangkan 24 sisanya merupakan unsur sintetis. Unsur di alam dibagi menjadi 3 jenis, yaitu unsur logam, non-logam, dan semi-logam atau metaloid. Unsur logam. Secara umum, unsur logam bersifat tidak tembus cahaya, mempunyai titik lebur rendah, berwarna putih mengkilap, dapat ditempa, dan dapat mengantarkan arus listrik dan kalor atau panas, serta berwujud padat atau keras, kecuali air raksa yang berwujud cair. Sekitar 91 dari 118 unsur dalam tabel periodik adalah logam. Sisanya adalah non-logam atau metaloid. Beberapa unsur logam yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari adalah besi dengan lambang unsur Fe, tembaga dengan lambang Cu, aluminium dengan lambang Al, dan emas dengan lambang unsur Au. Unsur non-logam. Pada umumnya, unsur non-logam dapat berwujud padat, cair, atau gas, tidak dapat ditempa, titik cair dan titik didih umumnya rendah, tidak mengkilap kecuali pada intan, dan merupakan penghantar arus listrik yang buruk, kecuali pada grafit yang merupakan penghantar panas yang baik. Beberapa unsur non-logam yang umum adalah oksigen dengan lambang unsur O, kalsium dengan lambang Ca, nitrogen dengan lambang N, dan yodium dengan lambang unsur I. Unsur semilogam atau disebut juga metaloid. Unsur semilogam memiliki sifat antara logam dan non-logam. Unsur semilogam atau metaloid cukup sulit dibedakan dengan logam. Perbedaan utamanya adalah umumnya metaloid merupakan semikonduktor, sedangkan logam adalah konduktor. Unsur semilogam yang umum ditemukan dalam kehidupan sehari-hari adalah silikon dengan lambang unsur Si dan germanium dengan lambang unsur Ge. Jenis zat tunggal yang kedua adalah senyawa. Senyawa adalah zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi beberapa jenis zat lain yang lebih sederhana yang tersusun dari beberapa unsur dengan perbandingan massa yang tetap yang terbentuk melalui suatu reaksi kimia. Senyawa memiliki sifat yang berbeda dengan unsur penyusunnya. Di alam ini terdapat sekitar 10 juta senyawa. Contoh yang umum ditemukan dalam kehidupan sehari-hari seperti air dengan lambang H2O, gula dengan lambang C6H12O6, garam dengan lambang NaCl, dan karbon dioksida dengan lambang CO2. Selanjutnya, zat campuran. Campuran adalah gabungan dari beberapa zat, baik unsur maupun senyawa, dengan perbandingan tidak tetap, tanpa melalui reaksi kimia. Campuran dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen yaitu campuran dari dua zat atau lebih yang partikel-partikel penyusunnya sudah tidak dapat dibedakan lagi, atau disebut juga dengan larutan. Salah satu contohnya seperti campuran air dan gula,
yang menjadi larutan gula. Campuran heterogen yaitu campuran dari dua macam zat atau lebih yang partikel-partikel penyusunnya masih dapat dibedakan antara satu sama lain. Campuran heterogen dikelompokkan menjadi dua bagian lagi, yaitu koloid dan suspensi. Koloid adalah campuran yang keadaannya terletak antara larutan dan suspensi yang partikel-partikelnya hanya dapat dilihat dengan mikroskop ultra. Ukuran partikelnya antara 0,5 mm sampai dengan 1 mm. Contohnya seperti susu, asap, kabut, dan agar-agar. Sedangkan suspensi adalah campuran kasar yang partikel-partikelnya hanya dapat dilihat dengan mikroskop biasa. Ukuran partikelnya biasanya antara lebih besar dari 0,3 mm. Contohnya seperti campuran air dengan minyak, air kapur, dan air kopi. Berdasarkan dasar teori tersebut, tujuan dari kegiatan kali ini adalah mengidentifikasi zat dari beberapa bahan-bahan atau benda yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang pertama, ada bahan-bahan yang akan diidentifikasi, yaitu ada baskom aluminium, casing handphone dan gelang silikon, raket bulu tangkis, kawat tembaga dalam kabel listrik, perhiasan emas, paku besi, dan peluru timbal. Selanjutnya ada garam, asam cuka, gula, air, soda kue, obat emah, micin, dan pasta gigi. Kemudian ada larutan garam, larutan gula, larutan cuka, air susu, air sabun, air santan, air tanah, air kopi, dan campuran minyak dengan air. Sedangkan alat dan bahan untuk menggambar konfigurasi elektronnya yaitu ada buku gambar A4, pensil, spidol, penghapus, jangka, dan penggaris, serta pewarna yang terdiri dari stabilo, kuas, dan cat. Kegiatan mengidentifikasi bahan. Langkah kegiatan yang pertama yaitu mengidentifikasi jenis zat. Benda-benda ataupun bahan di rumah saya yang termasuk unsur yaitu yang pertama ada baskom aluminium. Benda ini termasuk unsur logam yang memiliki lambang unsur Al dengan nomor atom 13. Yang kedua ada gelang dan casing handphone yang berbahan silikon. Kedua benda ini termasuk unsur semilogam atau disebut juga metaloid. Lambang unsur silikon yaitu Si dengan nomor atom 14. Yang ketiga ada raket bulu tangkis yang berbahan karbon. Benda ini termasuk unsur non-logam yang memiliki lambang unsur C dengan nomor atom 6. Yang keempat ada tembaga tunggal dalam kabel listrik. Benda ini termasuk unsur logam yang memiliki lambang unsur Cu dengan nomor atom 29. Yang selanjutnya ada perhiasan emas. Benda ini termasuk unsur logam dengan lambang unsur Au dengan nomor atom 79. Selanjutnya ada paku besi. Benda ini termasuk unsur logam yang memiliki lambang unsur Fe dengan nomor atom 26. Dan yang terakhir ada peluru yang berbahan timbal. Benda ini termasuk unsur logam dengan lambang unsur Pb yang memiliki nomor atom 82. Itulah beberapa benda maupun bahan di rumah saya yang termasuk unsur. Selanjutnya adalah mengidentifikasi benda-benda ataupun bahan di rumah saya yang termasuk dalam senyawa. Yang pertama ada garam. Garam tersusun dari natrium dan klorida. Lambang senyawa ini adalah NaCl. Yang kedua ada asam cuka. Asam cuka tersusun dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Jika unsur-unsur tersebut disatukan melalui reaksi kimia, akan membentuk suatu senyawa yaitu asam asetat dengan lambang senyawa CH3COOH. Yang ketiga ada gula. Gula tersusun dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Lambang senyawa ini adalah C6H12O6.
Yang keempat ada air. Air tersusun dari hidrogen dan oksigen. Lambang senyawanya adalah H2O. Yang kelima ada soda kue. Soda kue tersusun dari natrium klorida, amonia, dan karbon dioksida. Jika unsur-unsur tersebut disatukan melalui reaksi kimia, akan membentuk suatu senyawa yaitu natrium bikarbonat dengan lambang senyawa NaHCO3. Yang selanjutnya yaitu ada obat MAH. Obat MAH tersusun dari magnesium, hidrogen, dan oksigen. Jika unsur-unsurnya disatukan melalui reaksi kimia, akan membentuk suatu senyawa yang bernama magnesium hidroksida dengan lambang senyawa MgOH2. Yang selanjutnya ada micin. Micin tersusun dari karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan natrium. Jika unsur-unsur tersebut disatukan melalui reaksi kimia, akan membentuk senyawa mononatrium glutamat dengan lambang senyawa C5H8NO4Na. Dan yang terakhir ada pasta gigi. Pasta gigi tersusun dari natrium dan fluor. Jika unsur-unsur tersebut disatukan melalui reaksi kimia, akan membentuk suatu senyawa yaitu natrium fluorida atau disebut juga sodium fluorida dengan lambang senyawa NaF. Itulah beberapa benda dan bahan di rumah saya yang termasuk dalam senyawa. Yang terakhir, mengidentifikasi bahan-bahan maupun benda di rumah saya yang termasuk dalam campuran. Yang pertama ada larutan garam. Larutan ini termasuk dalam campuran homogen. Zat penyusunnya terdiri dari senyawa natrium klorida yang merupakan senyawa dari garam, serta oksigen dan hidrogen yang merupakan unsur dari senyawa air. Yang kedua, ada larutan gula. Larutan ini termasuk dalam campuran homogen. Zat penyusunnya terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen yang merupakan unsur dari senyawa gula, serta hidrogen dan oksigen yang merupakan unsur dari senyawa air. Yang ketiga ada larutan cuka. Larutan ini termasuk dalam campuran homogen. Zat penyusunnya terdiri dari senyawa asam asetat yang merupakan senyawa dari cuka, serta oksigen dan hidrogen yang merupakan unsur dari senyawa air. Yang keempat, ada campuran minyak dengan air. Campuran ini termasuk dalam campuran heterogen yang merupakan suspensi. Zat penyusunnya terdiri dari air dan minyak. Yang kelima, ada campuran air kopi. Campuran ini termasuk dalam campuran heterogen yang merupakan suspensi. Zat penyusunnya terdiri dari air, gula, dan kopi. Yang keenam, ada campuran tanah dengan air. Campuran ini merupakan campuran heterogen yang termasuk dalam suspensi. Zat penyusunnya terdiri dari air dan tanah. Yang selanjutnya ada air susu. Campuran ini merupakan campuran heterogen yang termasuk dalam koloid. Zat penyusunnya terdiri dari air dan susu. Selanjutnya ada air santan. Campuran ini merupakan campuran heterogen yang termasuk dalam koloid. Zat penyusunnya terdiri dari air dan santan. Dan yang terakhir ada air sabun. Campuran ini merupakan campuran heterogen yang termasuk dalam koloid. Zat penyusunnya terdiri dari air dan sabun. Itulah beberapa benda dan bahan di rumah saya yang termasuk dalam campuran. Langkah kegiatan yang kedua adalah menggambar konfigurasi elektron. Di sini saya menggambar konfigurasi elektron dari unsur silikon.
Kurang lebih seperti inilah gambar konfigurasi elektron dari unsur silikon. Jadi, kesimpulan dari kegiatan ini adalah yang pertama, contoh benda atau bahan di rumah saya yang termasuk dalam unsur yaitu ada baskom aluminium, gelang dan casing handphone silikon, raket bulu tangkis, kawat tembaga, perhiasan emas, paku besi, dan peluru. Yang kedua, contoh benda atau bahan di rumah saya yang termasuk dalam senyawa yaitu ada gula, garam, air, asam cuka, soda kue, obat emah, micin, dan juga pasta gigi. Dan yang ketiga, contoh benda atau bahan di rumah saya yang termasuk dalam campuran yaitu larutan gula, larutan garam, larutan cuka, campuran minyak dengan air, campuran air kopi, campuran air dengan tanah, campuran air sabun, campuran air susu, dan campuran air santan. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.